أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن هو له وبعد. Dusana-dusana ambo di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita balik di channel YouTube Ilham Parabe dalam kajian rutinan kita di bulan Ramadan. Dalam pertemuan kau ambo mendoakan mudah-mudahan semua kita diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan dan tidak ada kurang suatu apapun jua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah, baik yang berada di kampung ataupun yang ada di perantauan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia sebagai makhluknya dalam fitrah. Fitrah itu artinya dalam kesucian sebagai seorang hamba Allah. Pada titik ini artinya tidak ada satupun hamba Allah bernama manusia diciptakan oleh Allah atau di awal penciptaannya itu yaitu orang yang berpaling kepada Allah. Jadi tidak saroman jo yang ditemukan tatkala manusia lah beranjak remaja, beranjak dewasa. Banyak yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sakete yang tidak segan-segan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi ingat, hakikat sabananya tidak seroman itu. Allah menciptakan kita sadonya dalam kondisi yang paling baik mana. Sesuai dengan fitrah penciptaan Allah untuk manusia, di mana manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai hambanya dan manusia itu pun sepakat dengan perkara itu, alias berjanji dengan perkara itu. Allah berfirman dalam salah satu ayat di surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum qalu syahidna. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Tuhanmu menciptakan keturunan-keturunanmu dari tulang sulbi Adam. Dan ketika itu Allah mengambil perjanjian dari mereka. Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, semua manusia berkata, bala, tentu wahai Allah engkau Tuhan kami, syahidna. Bukan hanya mengatakan kami Tuhan kami, kemudian selesai, enggak. Tapi lanjutkan, syahidna. Kami menjadi saksi atas perkara yang demikian. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini Allah menciptakan kita dalam sebaik-baik penciptaan. Menghambakan diri di hadapan Allah. Maka akidah-akidah yang ditemui di dunia yang rusak-rusak itulah yang mengakibatkan rusak pula pemahaman manusia. Berani melanggar aturan Allah, berani untuk melakukan apa-apa yang Allah haramkan, tidak segan-segan untuk bermaksiat di bumi Allah. Lantas, apa yang semestinya dilakukan oleh manusia yang terlanjur atau tidak melanggar aturan Allah? Yang terbaik itu adalah kembali menjadikan agama Allah sebagai pegangannya, dan itulah hakikatnya penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa jami'a." Maka tegakkanlah wajahmu itu di dalam agama Allah yang lurus ini. Tagak dalam agama Allah Masuk ke dalam agama Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Ikulah ini fitrah Allah itu yang Allah ciptakan untuk manusia.
Tambah lagi adalah peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir terlahir dalam kondisi fitrah. Sebagai makhluk Allah, apaknya, amaknya itu yang membawa mereka menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, seorang Majusi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kama tuladul bahimatu bahimatan jam'a. Jadi awakku lahirnya utuh sebenarnya, baik, utuh, sempurna, sebagaimana diciptakannya seekor binatang ternak dengan utuh. Apakah hal tuhissu fihi min jada'a? Apakah awak ada merasakan kalau namanya utuh ada cacat di tubuhnya? Tentu jawapannya tidak ada. Maka ada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Aswad bin Suri' dari Bani Sa'id. Beliau pernah berkata, "Ghazawtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a ghazawat." Ambo pernah mengikuti pertempuran bersama Rasulullah 4 kali perang melawan orang-orang musyrikin. Sampai akhirnya pernah dalam satu kali pertempuran itu ikut terbunuh anak-anak ketek dari kaum musyrikin. Coba lihat, anak-anak ketek dari kaum musyrikin. Bukan orang gadangnya, tapi anak-anak keteknya. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Fama balu aqwamin yatanawaluna dzurriyyah." Apa yang menyebabkan orang-orang kok sampai akhirnya membunuh anak-anak mereka yang ketek-ketek itu? Artinya ikut penegasan dari baginda Rasul SAW, tidak boleh membunuh anak-anak ketek walaupun di medan perang. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan keteknya mungkin musyrik, tapi gadangnya nantinya dapat hidayah Allah. Keteknya itu musyrik karena ikut dengan orang gaiknya. Maka apa kata Rasul SAW? Inna khiyarakum abna'al musyrikin. Wahai ingatlah sahabat-sahabatku, sesungguhnya orang-orang terbaik di antara kalian, bukankah mereka-mereka yang juga merupakan keturunan dari orang-orang musyrik? Apa amaknya musyrik pula, tapi anaknya menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kepada cerita kita asal, Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Penciptaan manusia sesuai dengan fitrahnya, yang diciptakan sebagai seorang hamba Allah. Kalau mudi itu rugi gak rasanya? Dan rugiku bukan ketek ya, rugi gadang wak rasanya kalau seandainya dalam kehidupan dunia itu kefitrahan sebagai seorang hamba Allah itu masih jua alun malaikat li, alun jua malake lai dalam diri awak. Atas bila le awak akan tunggu awak bisa dianggap sebagai seorang hamba Allah sesuai dengan penciptaan kita sebagai seorang manusia. Dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul SAW pernah berkisah di mana beliau pernah berbicara dengan seorang ahlun nar yaumal qiyamah, ya, di hari kiamat. Maka ketika itu Rasul SAW berkata kepada orang itu, dan dia min ahli nar, yang merupakan ahli neraka. Apa kata Rasul SAW? Hai fulan, apakah engkau akan jadikan tebusan seluruh harta yang engkau miliki di dunia seadanya Tuhan? Apakah engkau akan jadikan itu sebagai tebusan supaya engkau bisa keluar dari neraka? Fulan ini mengatakan, bala, tentu ambo akan jadikan sado yang ambo miliki sebagai tebusan, yang penting ambo bisa keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya peringatan Allah kepada kita, "Ataqulu yaumal qiyamati inna kunna anha ghafilin, an hadza ghafilin." Yang Allah tak inginkan, khawatirkan dari kita sebagai makhluknya adalah nanti di hari kiamat masing-masing awak menyampaikan pengaduan kepada Allah, wahai Allah, kami lalai jo janji-janji kami terhadap engkau yang dulu kami pernah berjanji dengannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, kalau mau itu cerita nasilah jadi bubuah, awaklah berada di alam akhirat. Tak ada di hari perlindungan kecuali hanya lindungan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan lindungan Allah itu tentu Allah berikan kepada orang-orang
yang di dunia ini nyo bisa menghambakan dirinya di hadapan Allah. Mudah-mudahan sadonyo awak dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung dengan kehidupannya di dunia. Sadonyo menjadi Abdullah, menjadi hamba-hamba Allah yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu awak bisa mendapatkan keberuntungan yang banyak, yang hakiki di dunia dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Bertemu wali awak dalam pengajian berikutnya. Terima kasih banyak perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.